Yang keempat, dia minta jelaskan apa itu khilafah. Ini penting. Di depan Pak Camat, Pak Kapolsek, sama Pak Dan Ramil. Karena sekarang lagi heboh nih, khilafah. Meninggal Nabi Muhammad SAW, bermusyawarahlah sahabat Nabi untuk mengangkat pengganti kepemimpinan. Maka yang diangkat adalah seorang sahabat Nabi. Siapakah namanya? Siapa namanya, Bu? Abu Bakar Siddiq. Khalifah namanya. Khalifah itu artinya pemimpin. Pemimpin itu bahasa Arabnya khalifah. Kepemimpinan namanya khilafah. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Meninggal, naik namanya Bani Umayyah. Tumbang, naik namanya Bani Abbasiyah. Tumbang, muncul lagi macam-macam kekuasaan. Terakhir Turki Utsmani. Tapi yang benar-benar pakai sistem syura, bermusyawarah, itu adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sedangkan yang lain itu sistem modelnya, meninggal bapaknya, naik anaknya, meninggal anaknya, naik cucunya. Itu namanya kerajaan. Jelas? Ada seorang raja Persia, namanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Mati Kisra, anak perempuannya namanya Buran. Dilantik si Buran naik. Maka kata Nabi, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tak akan beruntung suatu kaum kalau yang diangkat pemimpinnya itu seorang anak perempuan yang tak punya keahlian apa-apa. Begitulah Nabi menentang. Makanya ketika Nabi meninggal, yang diangkat itu bukan Ali, yang diangkat itu bukan Fatimah. Siapa nama anak Nabi Muhammad? Fatimah. Kalau saya tanya, ibu bisa jawab, jawab. Kalau tak bisa jawab, diam aja. Nanti saya jawab sendiri. Ketika Nabi meninggal, mereka tidak mengangkat Sayyidina Ali, mereka tidak mengangkat Fatimah, tapi bermusyawarah antar sahabat. Akhirnya naiklah sahabat Nabi, namanya Abu Bakar Siddiq. Itu menunjukkan Islam ini mengatur masalah ekonomi, jual beli, perdagangan. Islam bukan hanya sekedar akidah, Islam bukan hanya sekedar ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Tidak. Islam mengatur masalah jual beli, gadai menggadai, hutang piutang. Islam mengatur masalah politik. Makanya ada namanya IAI, Institut Agama Islam Negeri. Di IAIN itu ada satu fakultas, nama fakultasnya Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah itu ada satu jurusan, nama jurusannya Siasah. Siasah itu politik. Bahasa lain dari siasah adalah khilafah. Khilafah itu artinya politik. Jadi orang yang tidak paham, tidak mengerti apa itu sebenarnya politik Islam, jurusannya ada di UIN. Kalau tidak boleh dipelajari, tutup aja jurusan itu. Sampai hari ini jurusan itu masih ada. Ini umat Islam mesti tahu supaya dia mengerti dan paham. Tapi kita dulu ini masuk kerajaan. Kita ini sedang di mana ini sekarang? Kabupaten Indragiri Hilir. Sebelum Indonesia merdeka, Indragiri Hilir ini masuk mana, Bu? Masuk mana anak muda? Masuk Rengat? Masuk Siak? Gawat kita. Yang satu mengatakan Indragiri Hilir ini masuk Rengat, yang satu mengatakan masuk Siak. Kerajaan Melayu yang besar di Riau ada 4. Ingat baik-baik. Yang pertama Kerajaan Siak, yang kedua Kerajaan Pelalawan, yang ketiga Kerajaan Riau Lingga,
Yang keempat, kerajaan Indragiri. Yang paling tua di antara 4 kerajaan ini adalah kerajaan Indragiri. Raja-raja Indragiri itu dulu tidak Islam, beda sama Siak, Islam semua. Indragiri sebelum Islam, makanya namanya nama tidak Islam. Mereka pakai nama hewan. Siapa raja yang ada di hutan yang paling disegani? Singa. Makanya di Tanah Batak dipakai nama singa. Siapa dia? Si Singa Mangaraja. Makanya di Inggris dipakai nama singa. Siapa dia? Richard the Lionheart. Richard namanya Richard. Lion singa. Heart hati. Richard the Lionheart. Richard berhati singa. Dan di kerajaan Indragiri ada satu rajanya pakai nama singa, namanya Narasinga. Narasinga itu diabadikan sebagai nama stadion di Rengat. Aduh, kita belajar sejarah malam ini. Sampai akhirnya kerajaan Siak, kerajaan Riau Lingga, kerajaan Indragiri, kerajaan Pelalawan menyerahkan kedaulatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13 juta gulden sumbangan kerajaan Siak Sultan Syarif Qasim untuk perjuangan Indonesia merdeka. Indonesia ini merdeka karena Kesultanan Melayu. Allahu Akbar. Kita tidak anti NKRI, kita sangat cinta dengan NKRI. Maka setelah bergabung, kita pakai sistem demokrasi. Bagaimana cara demokrasi? Kalau zaman dulu meninggal sultan, naik anaknya, meninggal anaknya, naik cucunya. Setelah sistem demokrasi dipakai, demokrasi itu mirip dengan musyawarah. Caranya bagaimana? Ini foto-foto saya ini mau saya tulis nanti di bawahnya, bukan caleg. Banyak nanti yang ragu ini. Kalau saya mencaleg, mau ibu mencoblos? Wah, bisa berubah niat saya. Ada yang bilang jangan Pak Ustadz. Ketika kita melihat ada kertas, ada gambar orang, maka saat kita memilih dia, saat itu kita sedang mengatakan mudah-mudahan diberikan kesehatan insyaallah, amin. Kasih minum Pak, kasih minum air putih, percikkan ke wajahnya, mudah-mudahan sehat. Saya pun ikut pula jadi lemas jadinya. Entah sebentar lagi kita baca doa sebentar. Jadi sejarah ini mesti dipahami dengan baik. Sekarang kita berada tidak di Kesultanan Indragiri, bukan di Riau Lingga, tapi kita berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara memilih pemimpinnya adalah dengan cara memilih mencoblos. Maka saat memilih itu kita mesti jujur dan amanah. Kalau orang gaung anak serka pagi-pagi dikasih duit 100.000, mau disuruh mencoblos? Saya yakin tidak, karena orang gaung anak serka ini orang kaya-kaya semua. Kasih 100.000, mau dia. 200.000, tidak. Kalau 5 juta, istikharah dulu. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu dosa besar? Pertama, syirik. Insya Allah tak ada gaung anak serka yang syirik. Amin. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Insya Allah tak ada yang durhaka, insya Allah. Amin. Yang kita khawatirkan yang ketiga, apa dia? Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kesaksian palsu itu apa? Memilih orang gara-gara kena sawer pagi, memilih orang gara-gara bohong tipu. Hati-hati, 2023 bulan September keluar pengumuman KPU, 2024 kita akan memilih, maka gunakan hak pilih sesuai. Tapi Pak Ustadz ada duitnya, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Setuju semua.
duitnya haram bu. Jadi duit haram ini cuma kasih ke saya, kasihkan ke pembangunan pesantren, kasihkan ke masjid, kasihkan duit subuhat, duit hantu makan setan, daripada diambil jadi jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, asam podeh, asam baung. Mudah-mudahan kita semuanya baik-baik saja insyaallah, amin ya rabbal. Alhamdulillah, sepanjang saya tausiah di Indragiri Hilir, di sinilah judul yang paling berkualitas. 4 aspek bisa dikupas: ukhuwah, akidah, ibadah, siasah. 4-4-nya selesai dalam waktu 1 jam 15 menit. Padahal hari ini ceramah saya yang keempat. Padahal di mana-mana saya ceramah itu cuma 3 kali, pagi, siang, sore, macam makan obat. Di sini 4. Tadi di mobil saya udah temenung. Ini bisa tak tausiah malam ini? Bisa tausiah sampai 75 menit. Ini bukan karena saya, ini pastilah karena doa ibu bapak yang soleh-solehah yang baik-baik ini semua. Dari tadi saya menengok, kenapa Ustaz tuh kalau ceramah matanya tajam? Saya menengok berapa orang yang menguap. Dari tadi saya menengok, satu pun tak ada yang menguap. Jamaahnya kuat, saya pula yang tak kuat. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak kita soleh dan solihah, negara kita dijauhkan dari malapetaka bencana dan musibah, dijadikan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ke depan diberikan pemimpin yang adil dan amanah, yang sakit disehatkan, yang meninggal dilapangkan kuburnya, yang belum punya anak keturunan diberikan keturunan yang baik-baik. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami dapat berwakaf, berzakat, beribadah, berinfak dan bersedekah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaita. Saudara kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum berjumpa dengan pasangan hidupnya, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya keturunan anak, berikan anak yang soleh solihah penghafal Quran ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis taklim ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.